Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka seperti kaidah bahwa Allah Jalla wa Ala dari penuh rahmat kepada hambanya, di saat dia memerintahkan suatu kewajiban, maka Allah akan memberikan keutamaan terutama di dunia sebagai down payment, DP, agar hambanya menerima kebaikan dari amal-amal soleh yang Allah wajibkan kepadanya. Maka oleh sebab itu seperti Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Maka ketakwaan itu membuahkan hasil di dunia banyak sekali. Seperti Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan ketakwaan kepada Allah menjadikan makhrajan, jadi solve problem bagi segala permasalahan dunianya, dan akan diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga-duga, rizki yang melimpah. Maka ini salah satu contoh bagaimana Allah mewajibkan bertakwa kepadanya dan diberikan down payment kebahagiaan di dunia sebelum di hari akhirat kelak. Begitupun di dalam permasalahan al-istighfar. Setelah Allah mewajibkan wastaghfirullah, wajiblah bagi kalian untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu kali saja dalam satu hari. Maka basahkanlah lisan-lisan kita, ya ibadallah, dengan istighfar. Apalagi kita yang tidak pernah lekang dari dosa, semakin banyak membasahkan lisan kita dengan al-istighfar. Maka oleh sebab itu, dari rahmat Allah kepada hambanya, di saat Allah memerintahkan beristighfar, maka Allah gandengkan dengan keutamaan yang sangat besar di dunia terutama, dan setelah itu di hari akhirat dengan dimasukkan kepada surga. Maka dari keutamaan al-istighfar di dunia ini, ketahuilah ya ibadallah, bahwa istighfar yang Allah perintahkan itu tujuannya adalah dari keutamaannya. Di saat kita melaksanakan amalan istighfar yang wajib, otomatis direct Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurun rahima." Maka barang siapa seseorang yang ya'mal su'an aw yadlim nafsah, seseorang yang melaksanakan dosa-dosa besar ataupun mendolimi kepada dirinya sendiri dengan dosa-dosa yang besar, baik kekufuran, kesyirikan, melaksanakan kebid'ahan, kemaksiatan yang dosa-dosa besar ataupun yang kecil, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidullah ghafurun rahimah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini keutamaan dari al-istighfar. Al-istighfar sebab dari ampunan dosa-dosa kita. Sehingga Allah wajibkan, ternyata keutamaannya agar Allah menginginkan kaum muslimin diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang agung, hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Adnaba 'abdi dzanban." Seseorang hamba berbuat dosa kepadaku. Summa qala astaghfirullah. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Maka Allah berkata, "Adnaba 'abdi dzanban faya'rifu anna lahu rabban yaghfiru dzunub fayastaghfiruni." Maka hamba ini berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa
maka Allah mengetahui orang ini berbuat dosa kepadanya. Dan Allah mengetahui orang ini kenapa beristighfar kepadanya, karena dia beriman kepada Allah yang Ghafurun Rahim. Innallaha Ghafurun Rahim. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian di hadis disebutkan yang kedua kali, dia mengulangi lagi. Fa'adnaba abdi. Maka diulangi lagi. Terus diulangi lagi. Maka dia katakan, ya Rabb, Allahumma gfirli. Wahai Allah, ampunilah dosaku. Dan Allah pun mengomentarinya, adnaba abdi dzanban fa'alima annahu lahu rabb yaghfiru dzunub. Hambaku berdosa kepadaku, namun dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang maha pengasih, lagi maha penyayang dan pengampun dosa-dosanya, maka dia meminta maaf kepadaku. Dan begitupun di dalam hadis disebutkan, begitupun yang ketiga kalinya. Adnaba abdi dzanban. Maka yang ketiga kali disebutkan, hambaku melaksanakan dosa-dosa yang terulang. Kemudian disebutkan, ya Rabb, Allahumma gfirli. Wahai Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah mengatakan, adnaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba. Maka hambaku berdosa dan hambaku menjerit, menangis, menyesali dosa-dosanya dan beristighfar. Maka setelah 3 kali hamba ini melaksanakan dosa-dosa yang terus menerus dan meminta ampun, maka dikatakan oleh Allah, laqad ghafartu lak if'al ma syi'ta, laqad ghafartu lak. Maka perbuatlah apa yang kamu perbuat. Dari istighfar itu aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa kamu, meskipun terulang dan terulang, karena Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat dosa, namun dengan catatan kembali rujuk meminta ampun kepadanya. Ini yang Allah cintai. Sehingga di dalam hadis yang datang dari Anas bin Malik, yang mana kami telah sebutkan, dari Ali bin Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah dari Anas, yang mana hadis ini hadis yang hasan li dzatih, karena Ali bin Mas'adah saduq hasanul hadis, maka disebutkan kullu ibni Adam khata', seluruh Bani Adam itu tidak lekang dari dosa. Namun apa yang dicintai oleh Allah, wa khairul khata'ina at-tawabun, sebaik-baiknya para pendosa yang rujuk kembali kepada Allah. Maka ini keutamaan yang pertama, ya ibadallah. Adapun keutamaan yang kedua, maka orang-orang yang lisannya basah dengan istighfar, maka dia itu min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka banyak beristighfar menyebabkan asbabur rizq, dibukanya pintu-pintu rizq, wa rif'ah, dan diangkat derajatnya di kalangan manusia. Orang ini menjadi baik, namanya good reputation, namanya baik. Dan tamkin fil ard, Allah jadikan dia mutamakin, rizkinya, kejayaannya tidak luluh dikarenakan al-istighfar. Maka oleh sebab itu telah disampaikan dari lisan para nabi, di antaranya Nuh mengatakan kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka di dalam ayat ini disebutkan, berkata Nuh kepada hambanya, aku mengatakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mintalah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghafar. Dan seperti ayat tadi di dalam surat An-Nisa, wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim, begitupun Nuh di saat memerintahkan kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, dibarengi dengan innahu kana ghafara, karena jumlah ismiyah ini menjadikan pendalilan, pentaukidan
kita meminta ampunan kepada Allah dan Dia zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu siyaq dari Al-Quran. Lalu apa faedahnya? Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan menjadikan tanah-tanah kalian subur dan akan mendapatkan rizki-rizki yang melimpah, dan akan mengembangbiakkan dari keturunan-keturunan kalian. Maka mempunyai banyak keturunan, banyak anak adalah suatu kejayaan. Bukan anak ini dibatasi dengan 2 dan mengatakan keluarga berencana yang bahagia. Itu salah. Itu pemikiran manusia. Dikiranya dengan sedikit anak akan rizkinya melimpah. Never ever. Tidak pernah ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena setiap anak yang lahir, dia akan membawa rizkinya masing-masing. Seseorang yang meyakini dengan keluarga berencana 2 anak cukup dan bahagia, dipikirnya dengan 2 anak itu menjadi kebahagiaan, tidak menjadi mutlak. Berapa banyak orang yang mempunyai 1 anak dan dia tetap miskin dan papa. Dan di sana ada yang mempunyai banyak anak, terutamanya juga banyak istri, karena bisa banyak anak karena banyak istri. Maka dia mempunyai 16, 11, 13 dan sebagainya. Maka kehidupannya tetap jaya raya. Karena apa? Karena setiap anak yang terlahir, dia dari dabah, dia dari makhluk yang pasti Allah berikan rizkinya. Seperti Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Maka tidaklah dari dabah, tidaklah dari makhluk yang Allah jadikan di muka bumi ini kecuali mempunyai rizkinya masing-masing. Maka anak-anak kita semakin banyak tidak mengurangi dari harta-harta kita. Mereka mempunyai rizki masing-masing. Bahkan yang jelas, semakin banyak anak, semakin banyak rizki yang terkumpul dari bapaknya ini. Karena setiap anak mempunyai rizkinya masing-masing. Dan begitu pun setiap dia menikah, setiap istri yang menjadi tanggung jawabnya mempunyai rizkinya masing-masing. Maka tidak takut miskin dikarenakan banyak anak dan banyak istri. Maka di sini disebutkan bahwa Allah akan menambahkan rizki dan menambahkan anak-anak. Menandakan banyak anak adalah banyak rizki dan menjadikan kehidupan yang mulia. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma." Maka begitupun di dalam surat ini Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Maka jika kalian beristighfar kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana. Maka yumatti' di sini i'rabnya apa? Majzum. Fi'il mudhari' yang majzum dikarenakan jawab syarat dari wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum. Maka yumatti'kum mata'an hasanan, syahidnya adalah Allah akan menjadikan kehidupan di dunia yang mulia ila ajalin musamma, sampai kepada waktunya meninggal. Maka di dunia yumatti'kum mata'an hasana, Allah menjadikan orang ini hidup dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka ini dari keutamaan istighfar yang Allah memberikan DP, down payment kepada kaum muslimin. Di saat Allah menyuruh wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim, maka Allah memberikan keutamaan ini adalah dari rahmat Allah kepada hambanya. Dan begitupun yang ketiga, Allah akan menjauhkan bala dan menjauhkan petaka yang besar seperti the earthquake, gempa bumi, ataupun tsunami, ataupun bahkan wabah yang merebak seperti pandemi COVID-19. Itu bisa terangkat semuanya dengan istighfar. Di mana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maka tidaklah Allah mengadab kalian wahai kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi
selama Nabi itu ada di sisi kalian. Dan tidaklah Allah menurunkan azab kepada suatu kaum kecuali mereka dalam keadaan beristighfar. Maka disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir bahwa zaman sahabat ada penyebab diangkatnya bala dan diangkatnya perkara-perkara yang akan menimpa kaum muslimin dengan besar dari dua perkara. Perkara yang pertama, adanya Nabi, sehingga mereka diangkat dari azab. Dan yang kedua, adanya istighfar dari kaum muslimin itu sendiri dalam suatu kaum. Adapun kita di zaman sekarang ini tidak mempunyai penangkal dari malapetaka yang besar kecuali kita merujuk kepada Allah dari dosa-dosa kita dengan istighfar dan dengan bertobat. Maka inilah dari 3 keutamaan al-istighfar. Fa as'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladil Yaman wa bilad Filistin. Allahumma ihfadh biladana wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma dammir al-yahuda wa dammir a'da'ak tadmira. Maka kita meminta kepada Allah agar menjaga negara kita, negara aman, tentram, sentosa, NKRI tercinta, agar kita melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik dan benar di dalamnya. Dan begitupun Allah selamatkan negara Yaman dan Filistin dari rongrongan-rongrongan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri tersebut. Maka ya Allah, hancurkanlah negara Yahud, Zionis, yang mana mereka negara yang zalim dan ahlunya yang zalim, maka hancurkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang paling penting kita mendoakan negeri kita dan pemerintah kita, waliyu amrina, Allahumma hfadhum, Allahumma hdihim ila sabili rasyad. Maka wahai Allah, jagalah presiden kami dan para staf dari pemerintahan dan majelis-majelis ulama kita Indonesia. Jagalah mereka dan bimbinglah mereka kepada jalan yang hak. Sesuai dengan ucapan Fudail ibnu Iyad, jika aku mempunyai doa yang mustajab, maka aku akan mendoakan kebaikan. Disimpan doa yang mustajab ini hanya untuk mendoakan kebaikan kepada waliyu amrina. Lianna salaha wali amrina salah lil ummah. Karena kebaikan waliul amr adalah kebaikan untuk umat kaum muslimin semuanya. Wa aqimus salat.